Halo, perkenalkan nama saya Mariska Yasinta Rodriguez. NPM saya 12114201210119. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantaraan zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin juga merupakan kelenjar buntu atau sekresi interna yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfi beredar dalam jaringan kelenjar tanpa lewat duktus atau saluran. Permukaan sel kelenjar menempel pada dinding stenoid atau kapiler darah. Hasil sekresinya disebut hormon. Hormon merupakan bahan tang dihasilkan tubuh oleh organ yang memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu yang diskresi oleh kelenjar endokrin, diangkut oleh darah ke jaringan sasaran untuk memengaruhi atau mengubah kegiatan alat atau jaringan sasaran. Hormon yang dihasilkan ada yang satu macam hormon atau hormon tunggal, di samping itu ada yang lebih dari satu yaitu hormon ganda. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh, dan endokrin mengeluarkan suatu zat yang disebut hormon. Hormon yaitu pengantar atau transmitter kimiawi yang dilepas dari sel-sel khusus ke dalam aliran darah dan selanjutnya dibawa sel-sel tanggap atau responsive cells. Tempat terjadinya khasiat itu atau menurut Starling, kekhususan yang dikaitkan dengan hormon adalah bahwa hormon adalah zat kimia organik yang mempunyai aktivitas tinggi meskipun hanya diberikan dalam jumlah yang sangat sedikit. Kita masuk dengan struktur kimiawi hormon. Dekorasi asam amino dikeluarkan oleh sel kelenjar buntu yang berasal dari jaringan nefur, medula, supraten, dan neurohipofisis. Termasuk hormon ini adalah epinefrin dan norepinefrin, hasil modifikasi dari asam amino tirosin. Peptida atau divirat peptida dibuat untuk kelenjar oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan alat pencernaan hiposif bagian depan, tiroid, paratiroid, dan pankreas. Peptida bersirkulasi bebas selama plasma lebih kurang dari 5-10 menit. Kemudian steroid. Hormon steroid mempunyai inti. Dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari mesotelium atau testis, ovarium, dan korteks supranen, bersirkulasi dalam plasma dan terikat pada transfer protein kira-kira 6-100 menit. Asam lemak. Hormon prostaglandin, satu-satunya hormon yang masuk kategori ini, merupakan biosintesis dari dua asam lemak, yaitu asam lemak arachidonat dan homogamma-linolenik. Hormon pengembang. Hormon yang memegang peranan dalam perkembangan dan pertumbuhan serta biologi reproduksi mulai dari kandungan, usia, sampai remaja. Hormon metabolisme, homeostasis, gula atau fluids dalam bentuk diatur oleh bermacam-macam hormon, diantaranya glukokortikoid, flusing, dan katekolamin. Hormon trofik. Hormon yang dihasilkan struktur khusus di dalam pengaturan fungsi kelenjar endokrin, yaitu kelenjar hiposif yang dikategorikan sebagai hormon perangsang pertumbuhan pada ovarium dan proses spermatogenesis penguning. Kemudian hormon pengatur metabolisme dan air mineral. Kalsitonin dihasilkan oleh kelenjar tropit untuk mengatur metabolisme kalsium dan fosfor. Hormon pengatur sistem kardiovaskuler. Epinefrin dihasilkan oleh kelenjar adrenal bagian medula. Pekerjaan hormon adalah interaksi hormon dengan makromolekul spesifik yang disebut reseptor hormon dalam sel jaringan. Fungsi dari reseptor adalah: yang pertama, hormon yang diperlukan oleh sel; yang kedua, reseptor dan hormon membentuk suatu kompleks hormon reseptor; yang ketiga, kompleks hormon mengaktifkan sel yang bersangkutan untuk aksi di dalam sel.
Kemudian kita masuk dengan mekanisme kerja hormon pada tingkat sel. Hormon yang bermolekul besar tidak dapat menembus sel dan bekerja pada permukaan sel dengan cara mengikat pada suatu reseptor khas di sebelah luar membran sel tersebut, merangsang enzim adenilitase klase dalam sel sehingga terbentuk AMP atau endothelin monofosfat siklik, hormon yang molekulnya kecil atau hormon steroid dan hormon tiroid. Hormon ini mempunyai pengaruh terhadap spektrum jenis-jenis sel sasaran yang lebih luas. Hormon steroid menembus membran seling berkaitan dengan reseptor protein K sitoplasma. Kita masuk dengan kelenjar-kelenjar di dalam sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hiposif. Kelenjar hiposif adalah kelenjar endokrin yang terletak di dada tengkorak atau sela tursika, fossa pituitaria, osphenoid. Pas hiposif diatur agar setiap kelenjar endokrin sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan melaksanakan fungsi dengan baik dan terkoordinasi. Kelenjar hiposif mempunyai 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus posterior, dan lobus intermedia. Yang kedua, kita masuk dengan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar yang terletak di dalam leher bagian dalam, melekat pada tulang laring sebelah kanan dan depan trakea, dan melekat pada dinding laring. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon trikosin, reaksi yang diperlukan untuk sintesis dan sekresi hormon tiroid. Yang pertama, transfer aktif yodium dalam plasma ke dalam tiroid dan lumen dari folikel-folikel. Yang kedua, dalam kelenjar yodium, tiroid dioksidasi sehingga menjadi yodium yang aktif dan dibantu oleh TSA, yaitu trirotop stimulating hormone. Yang ketiga, idotrisosin mengalami perubahan kondensasi oksidatif dengan bantuan peroksidasi. Yang keempat, tahap terakhir, pelepasan iodotironin ke dalam darah setelah triglobulin dipecah melalui hidrolisis. T4 dan T3 dalam kelenjar tiroid dapat lepas dalam darah. Kemudian kita masuk dengan fungsi hormon tiroid, mengaruhi maturasi atau pematangan jaringan yang dipergunakan energi total. Kemudian mengatur kecepatan metabolisme tubuh, memengaruhi beberapa reaksi metabolisme dalam tubuh. Kemudian menambah sintesis asam ribonukleus atau RNA protein, suatu aksi yang mendahului meningginya nasal metabolisme. Kemudian kita masuk dengan kelainan tiroid. Yang pertama, hipertrofi dan hiperplasia fungsional terbagi dua, yaitu struma-difosa toksik. Yang kedua, struma-difosa mentoskik. Kemudian kita masuk dengan kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid, dapat dipasang. Terletak di belakang tiap lobus kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 dengan berat antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhan lebih kurang dari 100 mg. Kelenjar paratiroid menghasilkan paratiroksin, adalah suatu pepsida terdiri dari 84 asam amino. Selama melaksanakan kerjanya, kelenjar tiroid diatur dan diawasi secara langsung oleh kelenjar hiposif. Kemudian kita masuk dengan kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum di belakang sternum di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkaksi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Ukurnya bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Kelainan timus
menginduksi diferensiasi sel induk limfosit yang mampu berpartisipasi dalam kelenjar kekebalan. Kelenjar timus adalah suatu sumber dari sel yang mempunyai kemampuan imunologi. Kemudian kita masuk dengan kelenjar suprarenalis. Kelenjar suprarenalis atau adrenal berbentuk ceper terdapat pada bagian atas dari ginjal, berat kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel mesodermal, bagian dalam disebut medula yang berasal dari sel-sel ektodermal. Berdasarkan perbedaan dari zat yang dihasilkan, fungsi dan peranan dalam mengatur kehidupan sel di dalam tubuh juga berbeda. Kemudian terakhir kita masuk dengan kelenjar pienalis. Kelenjar pienalis atau epiphysis ini terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil dengan warna merah seperti sebuah cemara. Kelenjarnya menonjol dari mesencephalon ke atas dan ke belakang coliculus superior. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Mekanisme kerja insulin yang pertama meningkatkan transfer glukosa atau jaringan tubuh, yang kedua meningkatkan transfer asam amino ke dalam sel, yang ketiga meningkatkan sintesis protein di dalam otak dan hati, menghambat kerja hormon yang sensitif terhadap lipase dan meningkatkan sensitif lipida. Yang kelima atau yang terakhir, peningkatan pengambilan kalsium dan cairan sekresi. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.